Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Nurulaili, NIM 1520108. Saya dari PGMI Universitas Islam Lamongan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi, yakni peranan dan fungsi kurikulum. Sebelum kita ke peranan dan fungsi kurikulum, apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Peranan kurikulum di sini ada 3. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif adalah melestarikan sebagai berbagai nilai budaya sebagai warisan di masa lalu, dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing yang dapat menggerogoti nilai-nilai budaya lokal. Maka, peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Melalui peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam mencegah berbagai pengaruh buruk yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga budaya luhur yang menjadi warisan bangsa dan identitas bangsa masih dapat terpelihara dengan baik. Yang kedua, peranan evaluasi atau kritis. Kurikulum memiliki peran penting untuk menyeleksi nilai-nilai budaya mana yang perlu dipertahankan serta diwariskan. Kemudian, nilai dan budaya baru mana yang dapat diterapkan dan diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, peranan kreatif. Dalam peran kreatifnya, kurikulum harus memiliki hal-hal yang baru, sehingga peserta didik mampu mengembangkan setiap potensi yang dimiliki agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju serta dinamis. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Nah, di sini terdapat fungsi kurikulum sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidik. Selanjutnya, fungsi kurikulum menurut Alexander Inglis. Di sini ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis, dan di balik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan. Disinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan menuju individu yang well adjusted. Selanjutnya, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi oleh karena individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat. Maka pribadi integrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya, diferensi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Fungsi kurikulum yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Mempersiapkan kemampuan sangat perlu karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan
apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Ini merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis, sehingga kurikulum perlu diprogram secara fleksibel. Yang terakhir yakni fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Ini dapat dilakukan bila mereka menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang dimiliki melalui eksplorasi dan prognosa. Itu tadi pemaparan dari peranan dan fungsi kurikulum.